Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua diberi kewarasan hati dan kewarasan akal pikiran. Karena kalau kita tidak diberi kewarasan hati dan akal pikiran, kita tidak akan pernah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, hasil tes DNA dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi yang dipublikasikan oleh pada Suka TV, di mana hasil tes DNA dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi adalah G. Ini menguatkan atau memperkuat sebuah kesimpulan bahwa klan Ba'alwi khususnya yang ada di Indonesia ini jelas terkonfirmasi tidak sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga tertolak sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Walaupun ya Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini setelah mengetahui hasil tes DNA-nya ternyata G, ini mengeles dan menolaknya, seolah-olah dia beranggapan bahwa walaupun hasil tes DNA-nya itu G, kemungkinan Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini bisa jadi termasuk keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu mustahil. Ya, jadi kalau tes DNA-nya hasilnya itu G, itu mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu artinya dia keturunan Yahudi Askenazi. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dan juga ketika saya lihat perkataan dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi sebelum dan pasca tes DNA, ini menguatkan bagi saya khususnya dan bagi para sahabat semuanya pada umumnya bahwa sifat dan karakter secara umum dari klan Ba'alwi dengan berhabluk grup G ini juga dimiliki oleh sifat dan karakternya orang Yahudi. Jadi istilahnya karakter klan Ba'alwi yang berhabluk grup G dengan karakter Yahudi Khazar ini sama. Ya, ini kesimpulan bagi saya loh kalau melihat dari perkataan awal sebelum tes DNA dan setelah tes DNA dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Atau kata lain bisa dikatakan bahwa sifat dan karakter secara umum dari klan dengan habluk grup G itu juga dimiliki oleh klan Ba'alwi yang ada di Nusantara ini. Apa saja sifatnya, apa saja karakternya, diantaranya adalah suka memalsukan makam, suka memalsukan sejarah, suka memalsukan nasab, dan suka memalsukan sanad. Dan ini tidak sekedar omong kosong dari saya, tidak.
memalsukan makam ini banyak ya. KRT Sumodiningrat ini dipalsukan makamnya di Semarang, kemudian kepalanya kucing dikeramatkan, kepalanya kerbau ini dikeramatkan. Bahkan di Kaligawe Semarang itu sebenarnya bukan makam daripada Syekh Jumadil Kubro, ini dideklarasikan sebagai makam keramat daripada Syekh Jumadil Kubro. Kemudian memalsukan sejarah ya, sejarah berdirinya Jatman ini dipalsukan, sejarah Nahdlatul Ulama ini dipalsukan dengan memasukkan Habib Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya ini termasuk salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, padahal tidak ya. Kemudian memalsukan nasabnya Imam Bonjol ini dipalsukan. Mereka menganggap bahwa Imam Bonjol ini termasuk klan Ba'alwi dengan marga Syahab, kemudian Jutnyadin, kemudian Teku Umar, kemudian Pangeran Diponegoro, ini juga nasabnya dipalsukan dan dibinyahyakan. Kemudian gurunya sendiri Syekh Malik ini juga dipalsukan menjadi bin Yahya ya, dan lain sebagainya. Ini karakter klan yang berhaplogrup G. Kemudian yang kedua ya, karakter dan sifat klan yang berhaplogrup G adalah suka melakukan klaim atas karya-karya orang lain ya. Surabaya katanya milik Tarim, Indonesia ini milik Tarim ya, pahlawan Nusantara bermarga Tarim, kemerdekaan Indonesia ini karena Tarim, karena ulama Tarim ya. Kemudian Rotib Rifai ini diakuisisi sebagai Rotib Al-Haddad dan sebagainya dan sebagainya. Jadi suka melakukan klaim atas karya-karya orang lain, istilahnya tidak ikut andil dalam mengeluarkan keringatnya, tapi dengan seenaknya ya mengeklaim karya orang lain, tidak ikut berjuang kemerdekaan Indonesia, tapi dengan mudahnya ya mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia ini atas jasa leluhur mereka, padahal tidak gitu loh ya. Jadi suka melakukan klaim atas karya-karya orang lain. Kemudian yang ketiga, sifat dan karakter klan yang berhaplogrup G adalah melihat umat sebagai musuh dan mangsa, sehingga suka mempersekusi mereka yang berbeda pendapat dan tidak menghormati mereka. Dan ini realita ya, ketika ada orang yang ngaku-ngaku sebagai klan mereka, mereka langsung mempersekusinya, dihantam, dipukul yang ada di Kalimantan itu ya. Kemudian ketika ada orang yang tidak sepaham dengan mereka, ini langsung dipersekusi, dipukul, ditapuk sandal, dicecek dan lain sebagainya. Dan itu tidak omong kosong loh ya, video-videonya sudah ada di media sosial itu ya. Yang nggak dukung mereka sebagai musuh wajib jihad memerangi mereka dengan pekikan takbir yang salah. Mereka begitu kan. Jadi melihat umat ini sebagai musuh dan mangsa yang tidak sepaham dengan mereka gitu loh ya. Bagaimana kita lihat di mana kemarin di Kalimantan kalau nggak salah, ada seseorang yang menganggap bahwa klan mereka bukan keturunan Nabi, langsung dipersekusi, padahal mereka tidak bisa menunjukkan data-data yang ada
mereka tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang memang bisa menunjukkan bahwa mereka itu keturunan Nabi. Nggak bisa. Mainnya mempersekusi, mainnya arogansi, mainnya provokasi. Kemudian yang keempat, sifat dan karakter orang atau klan yang berhapluk grup G adalah mereka memiliki algoritma kepalsuan dan kebohongan, bahkan berani berdusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengaku sebagai cucunya Nabi saja ini sudah berdusta. Mimpi, ya bermimpi Nabi katanya, ya kan mereka salah satu anggota mereka ini wali, padahal mereka bohong besar, ya bohong besar. Jadi memiliki algoritma kepalsuan dan kebohongan yang sangat tinggi, ya sangat tinggi sekali. Katanya makamnya Nabi Hud di Yaman, katanya makamnya Isa di Yaman, makamnya Ubaidillah di Yaman, padahal itu buatan mereka, ya. Kemudian yang terakhir, tak sebutkan 5 saja cukup. Yang terakhir, sifat dan karakter klan yang memiliki hapluk grup G adalah glorifikasi dan edifikasi leluhur secara berlebihan demi kepentingan klan mereka, dan masih banyak lagi lah, ya. Jadi maksud saya glorifikasi dan edifikasi, ya. Kita sering lihat bahwa isi-isi ceramah mereka ya begitu-begitu saja, menyanjung-nyanjung leluhur-leluhur mereka. Pakai mukodam bisa mikrot 70 kali, padahal ini melampaui batas Nabi loh, ya. Mereka menjunjung tinggi golongan mereka dengan 15 tahun ini dzikir, tidak pernah keluar, tidak pernah sosialisasi dengan masyarakat. Loh, kalau pikiran yang cerdas, kita yang cerdas bisa berpikir bagaimana itu cerita benaran kalau ceritanya bertentangan dengan syariat Nabi. Maksud saya 15 tahun di rumah saja, artinya dia tidak Jumatan, dan begitu, artinya dia tidak jamaah di masjid dan lain sebagainya. Kalau pikiran yang cerdas, pikiran yang waras, hati yang waras, tentu kita menolaknya. Enggak, itu bertentangan dengan sunnah Nabi, jelas itu bohong, ya. Ada oknum mereka kalau ada pesawat terbang yang melewati di atas kepalanya langsung hangus. Ya Allah, segitunya, ya. Segitunya loh mereka menyanjung-nyanjung mereka biar dianggap sebagai keturunan Nabi. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jadi sekali lagi saya menyarankan, ya bukan menyarankan sih, berkat dari analisis saya bahwa orang yang atau klan yang berbohong satu kali ini akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya, ya. Seolah-olah dia baik, seolah-olah dia taslim bahwa kalau hasil tes DNA-nya G, saya mengakui bukan keturunan Nabi. Nyatanya tidak. Jelas-jelas hasilnya G, dia malah tetap kekeh menganggap dirinya kemungkinan sebagai keturunan Nabi, padahal mustahil wa mustahil syadid, ya. Itu jadi jangan percaya. Makanya, ya, saya tidak mengapresiasi ketika dia, Pak Agus itu siap bersedia tes DNA, tidak, karena saya sudah tahu
kebohongan awalnya bohong, maka perjalanannya sampai akhir ini akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.